Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jujur, tapi tidak jujur. Di mana letak ketidakjujurannya? Bukan partai politik. Teman-teman, kita akan bahas soal ini. Ini seru ya, ini seru menarik dan memberikan inspirasi bagi kita untuk menimbang kembali partai mana di kemudian hari yang kita akan dukung menjadi instrumen atau sarana membangun negara ini untuk jauh lebih baik lagi. Kita lihat buku kita. Ada satu buku yang berjudul The Small Big, ya, perubahan kecil berdampak besar bagi pengaruh Anda. Ditulis oleh 3 orang, Steve J. Martin, Noah C. Goldstein, Robert B. Cialdini, ya. Silakan teman-teman lihat ini bukunya, ya. Silakan cari. Kalau berminat dalam konteks bicara tentang bisnis, komunikasi, dan perilaku sosial. Di halaman 16 saya bacakan ya, ahli psikologi Hart Planton dan kolega-koleganya meyakini bahwa keberhasilan penyusunan pesan Anda akan bergantung pada persepsi teman Anda terhadap norma sosial yang relevan. Seperti yang telah kami sebutkan, orang termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Garis bawah ya, orang termotivasi, terdorong untuk menyesuaikan diri atau perilaku mereka dengan norma sosial. Ya, ini mirip dengan sebuah pepatah mengatakan, little attitude big make difference. Ya, satu sikap yang kecil dapat membuat perbedaan yang sangat besar. Baik, kita kembali kepada persoalan PDIP jujur tapi tidak jujur melalui pernyataan atau statement yang dilakukan oleh Mas Hasto Sekjen, orang kedua, orang penting dalam tubuh internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengatakan bahwa mereka mohon maaf ke publik karena hilap dalam memilih Gibran sebagai wali kota Solo ya, wali kota Solo ya ini. Nah, saya ingin mengatakan bahwa disinilah letak ketidakjujuran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Atau kalau mau kita terima itu sebagai sebuah hilapan, yuk kita bergeser pada apa yang disebut dengan inilah bukti kelemahan, ketidakmampuan partai dalam rangka mencarikan orang yang terbaik. Sehingga analisis figurnya menunjukkan satu kelemahan. Tapi saya tidak yakin bahwa partai sebesar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menunjukkan hat-trick kemenangan 3 kali ini dalam pemilu, khususnya legislatif, ya, menunjukkan itu sebagai sebuah kehilapan, kecuali adalah kepahitan hati, kecuali adalah kelemahan analisis yang artinya partai ini sudah mulai lemah ya, dan mungkin perlu dipertimbangkan untuk dipilih kembali, atau kita kasih catatan saja supaya berbenahlah seperti itu. Nah, ketidakjujuran ini teman-teman ya, ketika Mas Gibran dikatakan bahwa adalah produk hilap, seperti supir truk yang di bawah umur menyerempet ya, dan ini saya kira kita lihat Mas Gibran menanggapinya ya, terima kasih Mas Hasto ya, Mas Hasto orang yang paling baik, yang paling benar dan sebagainya. Tapi saya mau lihat begini ya, ketidakjujuran yang berikutnya adalah siapa yang kemudian memformulasikan, ada pernah dalam catatan sejarah konstitusi kita memuat usia batas minimal 35 tahun dan itu bercokol selama 10 tahun. Ya. Nah, jangan-jangan dulu waktu itu Gibran masih anak ingusan, dan seiring waktu berjalan membaca kemungkinan bahwa di pemilu berikutnya Mas Gibran cukup usia dengan 35 tahun. Ya, sehingga itu buru-buru dihapuskan dan kemudian dikembalikan ke 40. Dan setelah ada proses gugatan ya, kembali kepada lebih maju sebenarnya ya, 40 tahun, tetapi dengan catatan pernah menjabat sebagai pimpinan hasil pemilu. Nah, disitulah ketidakjujuran. Kalau kita bicara tentang komunikasi politik, tentu kita tahu bahwa siapapun politisi di negeri ini tidak boleh mengabaikan apa yang disebut dengan ya norma sosial atau etika di dalam berkomunikasi. Ya, bahasa memiliki rasa, sekaligus bahasa memiliki martabat, memiliki makna yang mengerjakan apa yang dikandung lewat pilihan-pilihan kata atau diksi-diksi yang dia gunakan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa membebaskan diri dari persoalan tangkapan ya rasa dan tangkapan makna dari orang yang mendengar tentang apa yang dikomunikasikan dalam politik ya. Nah, karena itu kita tahu sendiri bahwa
karakter dalam berkomunikasi itu menjadi satu penting. Kita berharap dalam sebuah perjalanan bangsa ini kita bisa bersatu ya dalam membangun negara bagaikan air di daun talas ya. Titik-titik itu kemudian ketika digoyang bukannya jatuh tetapi malah berkumpul bersama. Jatuh-jatuh bersama, bangun-bangun bersama ya, bukan bagaikan minyak dan air di daun talas yang kemudian menunjukkan perpecahan ya. Sebaliknya yang kita harapkan adalah politik ini menjadikan kita bangsa yang kohesif ya, bangsa yang menyatu ya, karena itu sudah diamanahkan oleh sila ketiga dari Pancasila kita, itu persatuan Indonesia. Nah, ini kan tahu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kalau berbicara tentang ideologi Pancasila kan paling kuat itu sebenarnya mempromosikan itu. Ya tentu semua partai ya harus berkiblat pada konteks mengedepankan, mempromosikan dan menjadikan Pancasila itu sebagai falsafah hidup kita. Nah, bagaimana kita bicara tentang kohesif sosial itu, persatuan rakyat itu, persatuan bangsa itu menjadi tidak boleh diabaikan. Komunikasi bahasa yang tidak mengindahkan itu menghancurkan. Nah, karena itu perlu kita lihat bahwa saya kira Mas Hasto perlu berhati-hati dalam membaca buku dan berhati-hati dalam bergaul ya. Ini banyak sekali netizen kita katakan, karena ada peribahasa mengatakan bahwa karakter seseorang itu bisa dilihat dari kumpulan bukunya, buku-buku apa yang dia baca, dan dengan siapa dia bergaul, berbicara, berdiskusi, dan sebagainya. Ya, saya kira terjadi pergeseran norma sosial pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kita harapkan betul-betul memiliki moncong putih, ya, bukan moncong yang sudah mulai memburam, ya, tidak lagi menunjukkan putih. Dan itu harus ditunjukkan dalam konteks keberadaban, kesantunan di dalam membahasakan, ya, apalagi kalau kita bicara tentang orang. Nah, kalau bicara tentang orang ini kan jelas sekali ya, bahwa norma sosial kita itu tidak menyukai orang yang bicara tentang orang, menyudutkan orang, apalagi mempermalukan orang di depan publik. Itu adalah musuh besar masyarakat ya. Dan saya yakin itu sudah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mendapatkan catatan-catatan korektif dari masyarakat terkait dengan performa mereka di depan publik. Karena bicara sekali komunikasi itu adalah alat utama untuk menyentuh hati manusia, menyentuh hati konstituen. Ya, sebuah komunikasi yang beradab, sebuah komunikasi yang normatif ya dalam kehidupan masyarakat sosial itu ya akan memberikan satu sentuhan yang luar biasa bagi masyarakat untuk berpihak kepada mereka. Karena kita tahu orang kecil itu adalah orang yang membicarakan orang. Makanya kalau bicara tentang Waketum Gerindra, Mas Habibur Rahman itu mengatakan bahwa Mas Hasto harusnya menunjukkan jiwa kenegarawanan, bukan jiwa kerdil ya. Nah, kalau saya sendiri secara sederhana mengatakan jangan sampai Mas Hasto ini dipengaruhi ya semacam ruh-ruh sign quote kurcaci ya, artinya makhluk halus yang ada di dalam diri, dalam percakapan, dalam komunikasi, di dalam kata, yang memang tujuannya hanya untuk mengganggu dan menghancurkan persatuan Indonesia. Saya kira kita semua ya, bisa jadi saya dalam hal ini juga menyampaikan satu kata-kata yang bisa melukai siapapun. Karena itu tentu saya meminta maaf jika itu terjadi. Tetapi prinsip di sini adalah bagaimana kita bisa bersatu. Kita butuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita butuh Mas Hasto, tetapi dalam sikap kenegarawanan yang kita lihat. Karena sebagai konstituen yang selama sepanjang sejarah ini konsisten dalam memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, tetapi belakangan ini saya kira sedang menimbang-nimbang apakah masih akan terus atau kemudian segera akan berganti haluan ya, bukan partai politik.